Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya sehat selalu. Selamat datang kembali di kelas online pembelajaran IPA. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, langkah-langkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Kemudian sebagai presensinya, sebagai presensi atau bukti kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran ini, silahkan tekan tombol like, atau kalian bisa juga dengan presensi menuliskan nama dan kelasnya. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang sistem reproduksi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pembelahan sel, di mana pembelahan itu sendiri ada dua macam, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Apa bedanya? Mari kita lihat. Kalau mitosis terjadi pada sel tubuh, menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya diploid dan identik. Sedangkan kalau meiosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin, yaitu sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan. Menghasilkan 4 sel anakan haploid dan tidak identik. Apa sih manfaatnya? Manfaat pembelahan sel ada 3, diantaranya sebagai untuk reproduksi, perbaikan sel yang rusak, dan pertumbuhan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pembelahan sel, maka hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dibagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk menghasilkan sperma, dan organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Bisa kalian lihat sendiri ya anak-anak, untuk organ reproduksi laki-laki ada testis, skrotum, vas deferens, epididymis, dan sebagainya. Sedangkan yang perempuan juga bisa kalian lihat dulu. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini kita lanjutkan. Ini mungkin anak-anak sudah ada yang tahu ya, seperti apa organ reproduksi laki-laki. Bagi anak-anakku, bisa kalian menjawab kuis ini dengan menuliskan jawabannya pada kolom komentar. Misalnya organ yang ditunjuk nomor 1 namanya apa, nomor 2 apa, 3 dan seterusnya sampai nomor 11. Silahkan dituliskan pada kolom komentar. Oke, sudah kasih waktu, silahkan. Sedapatnya nggak apa-apa. Kalau sudah, mari kita bahas. Ini ya, yang bola bergerak itu diibaratkan sebagai sperma ya. Ini mari kita lihat organ nomor 1. Ya, nomor 1 adalah kelenjar prostat. Kemudian nomor 2 ada kandung kemih untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan ya. Kemudian yang nomor 3 ada uretra. Uretra itu saluran kencing. Uretra ini ya, uretra yang ini. Kemudian yang nomor 4 adalah jaringan erektil. Yang kelima penis. Nomor 6 ada testis. 7 epididymis. Epididymis yang ini ya, sebagai tempat pematangan sperma. Kalau testis untuk menghasilkan sperma. 8 ada vas deferens. Ini adalah saluran yang menghubungkan testis sampai ke vesikula seminalis atau kantong sperma. Itu ada kelenjar koper. Itu yang namanya vesikula seminalis atau kantong sperma, dan yang terakhir adalah kandung ejakulatori. Oke, ini organ reproduksi laki-laki beserta fungsinya ada 4 kelompok ya. Ada yang berfungsi untuk organ reproduksi dikelompokkan menjadi 4. Ada organ reproduksi luar, organ reproduksi dalam, saluran reproduksi, dan kelenjar reproduksi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca sendiri. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar.
Kemudian kita masuk ke organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita ada ini ovarium. Ovarium adalah sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur. Kemudian ada oviduct. Oviduct itu untuk tempat bertemu. Kemudian ada ini uterus atau rahim sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian ada vagina atau merupakan tempat masuknya sperma. Untuk lebih jelasnya seperti apa fungsinya bisa anak-anak baca sendiri. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Gametogenesis. Fungsi dari sistem reproduksi atau organ reproduksi tentunya adalah untuk menghasilkan sel kelamin atau gamet. Nah, biasanya kalau dalam istilah-istilah biologi jika diakhiri dengan kata esis, maka itu menunjukkan suatu proses. Gametogenesis berarti proses menghasilkan gamet atau sel kelamin. Gametogenesis sendiri ada dua macam. Ada spermatogenesis dan ada oogenesis. Spermatogenesis itu terjadi pada laki-laki untuk menghasilkan sperma. Biasanya terjadi apabila sistem reproduksi telah matang. Ditandai dengan salah satunya adalah mimpi basah. Biasanya terjadi pada anak-anak atau laki-laki usia 10 sampai 14 tahun. Kemudian kalau oogenesis itu pada akhirnya adalah untuk menghasilkan ovum. Ini agak berbeda dengan yang laki-laki ya. Kalau spermatogenesis itu dimulai ketika anak sudah balik, sudah mimpi basah. Nah, kalau oogenesis itu dimulai sejak seorang anak perempuan itu belum lahir. Ketika dia masih menjadi embrio di dalam kandungan ibunya, maka di dalam ovariumnya sudah ada sekitar 600.000 oogonium atau calon sel telur. Kemudian ketika usia janin 5 bulan, usia janin itu masih di dalam kandungan juga ya, maka oogonium akan membelah dan berkembang menjadi sekitar 7 juta oosit primer. Setelah itu ketika bayi baru saja lahir, jumlah oositnya mereduksi, dia hanya tinggal sekitar 200.000 sampai 2 juta oosit primer. Dan ketika seorang anak perempuan usia 7 tahun, maka oositnya pun mereduksi lagi, jumlahnya tinggal 300 sampai 400.000. Nah, masuk ke usia pubertas, ketika seorang anak pubertas, maka oosit primernya mereduksi lagi menjadi 40.000 dan hanya ada sekitar 400 sampai 500 oosit primer yang berkembang menjadi ovum. Bagaimana prosesnya? Ini proses spermatogenesis. Spermatogenesis atau pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Ini ya testis. Kalau testis itu di zoom, maka di dalamnya adalah saluran-saluran yang disebut dengan tumbulus seminiferus. Di sini ada banyak sekali calon-calon sperma. Calon-calon sperma itu ada di sini yang disebut dengan nama sel Sertoli. Kemudian bagaimana proses pembentukan sperma itu dimulai dari ini spermatogenesis atau spermatogonium. Spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer. Kemudian dia akan membelah secara meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder dan membelah secara meiosis 2 membentuk spermatid. Kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sperma yang sudah matang. Nah, ini kalau oogenesis terjadi pada perempuan, terjadi di ovarium, di mana tadi ketika seorang anak masuk ke usia remaja atau organ reproduksinya telah matang, di sini sudah terbentuk oosit primer. Oosit primer akan berkembang menjadi oosit sekunder dan seterusnya sampai terbentuk ovum. Nanti akan diovulasikan di sini dan
ini tersisa cangkang. Nah, cangkangnya itu disebut sebagai corpus luteum. Bagaimana proses terbentuknya ovum? Itu dimulai dari oogonium. Oogonium ini berarti ketika baik seorang anak perempuan belum dilahirkan ya, dia masih ada di dalam perut ibunya. Kemudian akan berkembang menjadi oosit primer secara membelah secara mitosis. Kemudian di sini secara meiosis oosit primer akan menjadi oosit sekunder dan sebagian akan menjadi badan polar. Kemudian yang oosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi dua, satu menjadi ovum dan satu menjadi badan polar kedua. Nah, bedanya antara spermatogenesis dengan oogenesis adalah kalau pada spermatogenesis, satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sperma, sedangkan kalau pada oogenesis, satu oogonium akan menghasilkan satu ovum dan 3 badan polar. 3 badan polar itu akan lenyap, yang dapat dibuahi adalah ovumnya. Nah, pada pertemuan ini saya hanya akan sampai sini dulu untuk fertilisasi, dan seterusnya insya Allah akan kita bahas besok jika semoga kita akan segera ketemu di dalam kelas. Seperti itu, mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Tetap keep learning, stay at home, cuci tangan dengan sabun, perbanyak makan buah dan sayur. Semoga kita segera dipertemukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.